Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ovi. Pagi Pak Andis. Gimana Bu Ovi, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada perlu apa ini Bu? Kok tiba-tiba dia gunung kesini Bu? Ya, jadi gini Pak Andis, terkait dengan yang Pak Andis WA itu. Jadi saya itu kan masih ada kebingungan gitu Pak dalam mengajar siswa, terutama tentang materi cabang iman. Karena kan tahu sendiri ya Pak, PAI itu terkesannya kan bosan siswa itu, terus ya segala sesuatunya kayak didoktrin gitu, harus begini lah. Makanya itu saya sering kalau siswa saya ajar itu banyak yang ngantuk, terus yang aktif itu 1-2 aja, dan orangnya itu sama Pak, itu terus gitu Pak. Nah itu saya mau konsultasi lah sama Pak Andis, maksudnya kita gimana caranya biar saya itu bisa menyelesaikan permasalahan saya ketika mengajar gitu Pak. Baik Bu Ovi, alhamdulillah juga saya mumpung ada waktu ya Bu. Dari percakapan kita nanti kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan Bu? Yang ingin saya harapkan ya, yang pertama itu saya kan tahu kebutuhan siswa Pak. Lalu yang kedua, saya itu pengen melakukan pembelajaran sosial emosional. Jadi siswa itu berani untuk presentasi, dan saya pengennya itu nggak hanya 1-2 siswa aja Pak, tapi semuanya berani bicara, terutama di depan teman-temannya. Lalu yang ketiga, saya juga pengen untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yang bisa menarik siswa, dan saya juga pengen menggunakan media yang interaktif seperti itu. Berarti untuk hari ini ada 4 hal ya Bu, ada 4 pengembangan, area pengembangan yang ingin Ibu capai melalui diskusi kita kali ini Bu ya. Kalau boleh tahu itu untuk pelajaran PAI pada bab apa Bu? Pada bab cabang iman. Bab cabang iman. Baik. Kalau dari presentasi 1-10 Bu, misalkan Bu Ovi menerapkan pembelajaran seperti biasa, itu anak-anak ada di posisi berapa Bu? 6. Topiknya apa malah kurang ya Pak ya. Jadi memang sedikit sekali yang itu, yang kayak respon gitu sedikit. Idealnya Bu Ovi ingin mereka di angka berapa Bu? Ya di angka 9 Pak, apalagi kan ini kan agama Islam, dan itu kan sudah dari kecil ya, mereka sudah tahu maksudnya ya, kalau bisa di angka 9. Nah, untuk bisa mencapai angka 9 itu strategi apa nih yang bisa Bu Ovi terapkan ke anak didik Bu Ovi? Jadi saya pengennya yaitu tadi saya mau menggunakan media yang interaktif ya, kayak seperti di awal saya kan ingin melaksanakan asesmen diagnostik dengan menggunakan kuisis. Lalu kemudian saya juga ingin menggunakan jigsaw Pak. Jadi anak-anak berkelompok, tapi kan setiap orang presentasi. Jadi semuanya bicara, nggak cuma yang menonjol aja seperti itu. Lalu kemudian saya juga mau menggunakan berbagai media ya, seperti PPT, dan juga nanti ada Mentimeter yang memang saat ini bisa mengukur anak itu suka nggak sih dengan pelajaran saya dan lain-lain seperti itu. Berarti ideal anak aktif menurut Bu Ovi itu yang seperti apa Bu? Anak aktif kalau menurut saya itu yang pertama yaitu tadi Pak, dia berani menyampaikan apa yang dia tahu. Nah, kalau dia sudah berani menyampaikan kan berarti dia pastinya masuk yang saya ajarkan gitu Pak. Nah, karena itu dia berani. Nah kalau dia nggak tahu kan ya pasti adanya diam tok Pak. Nanti kalau salah malah bisa aja memang sama sekali nggak masuk kan gitu ya, seperti itu Pak. Tenang, kita aktifkan Ibu. Kemudian kalau kebutuhan belajar murid yang Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Kebutuhan belajar terkait dengan pembelajaran Bu Ovi. Nah, harapannya Bu Ovi dapat mengetahui kebutuhan belajar yang seperti apa dari siswa itu. Kebutuhan belajar ya yang sesuai dengan mereka, yang mereka inginkan. Apalagi kan di materi cabang iman itu kan pas sekali dengan yang ada dalam kehidupan mereka Pak. Jadi kan biar mereka itu
ketika betul-betul Mas Teh menghadapi hal seperti itu bisa diterapkan dalam kehidupannya. Strategi Coffee tadi menggunakan kuisis, kemudian metode jigsaw. pembelajaran jigsaw, kemudian apa tuh mentimeter itu. Mentimeter. Oke, dari Bu Ovi ini sangat menarik sekali Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Ovi sendiri apa namanya, siapa yang bisa membantu Bu Ovi untuk bisa menyelesaikan atau membantu Bu Ovi dalam kaitannya mencapai tujuan ini Bu? Yang bisa membantu saya ya pastinya yang pertama siswa sendiri, maksudnya dari diri siswa sendiri, lalu kemudian kolaborasi dengan apa ya, dari kita terutama MGMP dulu yang PAI di sekolah itu memang kita sering ya Pak, maksudnya apalagi kalau ada materi-materi yang sekiranya oh ini kok baru, ini kan baru juga Pak, karena kan kita dengan menggunakan Merdeka itu beda, memang PAI banyak bedanya, makanya itu biasanya memang di sekolah, maksudnya MGMP sekolah kita itu biasanya diskusi dulu. Kira-kira kapan akan direncanakan untuk strategi yang sudah Bu Ovi siapkan nanti Bu untuk pembelajaran? Ya ini nanti dalam pertemuan kali ini. Hari apa itu bulan? Minggu depan? Iya, hari Rabu. Oh, hari Rabu minggu depan. Berarti nanti hari Rabu minggu depan saya mau izin ya Bu untuk bisa ikut melakukan observasi di kelas. Di kelas 10 KL3. Oh, di kelas 10 KL3. Iya. Baik Bu Ovi. Senang sekali ya Bu, artinya saya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ovi dari yang tadi apa namanya masih bingung. Nah, kira-kira setelah Bu Ovi cerita ini tadi, perasaan Bu Ovi bagaimana Bu? Perasaan saya ya pertama pastinya lega Pak. Terus yang kedua, oh saya jadi apa ya, bisa oh ternyata apa ya, untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan, saya itu nggak bisa hanya berdiam diri, maksudnya hanya mencari solusi dalam diri saya, tapi saya harus mencari solusi terutama dengan rekan-rekan ya itu tadi Pak. Baik Bu Ovi, itu tadi bincang-bincang kita berkaitan dengan tadi pola masalah pembelajaran yang Bu Ovi alami, dan kemudian Bu Ovi sudah menemukan sendiri strategi pembelajaran seperti apa yang kira-kira bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan ini rencananya mau diterapkan minggu depan di hari Rabu. Nanti setelah penerapan ini saya tunggu kabar baiknya Bu Ovi. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Bu Ovi. Keaktifan anak bisa meningkat. Jadi ya Bu, amin. saya tunggu pertemuan berikutnya nanti untuk membahas tentang apa yang sudah Bu Ovi lakukan. Terima kasih Bu Ovi. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, mohon izin hari ini Pak Andis akan melakukan praktik supervisi akademik pada pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Ovita Umi Arini. Untuk hari ini akan mengajar materi apa Bu Ovi? Materi Mahabharata, Khauf, Raja dan Tawakal. Baik, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh Bu Ovi dapat tercapai. Ya, amin. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelumnya saya absen dulu. Ada yang tidak masuk? Siapa? Arlita sama Haura. Keterangannya? Sakit ya, semoga segera diberi kesembuhan. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Mahabharata, Khauf, Raja dan Tawakal. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian memahami ya arti dari
Mahabbatullah, Khauf, Roja, dan Tawakal. Kemudian juga mengetahui tanda-tanda ya Mahabbatullah itu bagaimana, Khauf itu bagaimana, Roja itu bagaimana, dan Tawakal itu bagaimana. Lalu kemudian yang terakhir kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begitu ya, paham ya? Sebelum memulai, saya akan memberikan kuis dulu. Silahkan buka kuisis masing-masing. Sekarang Bu Ovi tanya, tadi kalian berangkat ada yang pakai motor sendiri, sengaja Bu tinggal kuncinya. Nah berarti kan kamu sengaja itu ya enggak? Nah berarti di situ tidak ada usahanya untuk agar motornya tidak hilang. Lah itulah nanti salah satu dari ini keempat. Berarti masuknya itu apa? Tawakal. Bu Ovi terangkan sedikit. Yang pertama adalah Mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu adalah cinta yang paling utama. Kenapa yang utama? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Fik, kenapa Fik yang utama? Kenapa kita harus cinta kepada Allah dibandingkan kepada yang lainnya dulu? Karena Allah yang menciptakan kita, itu menurut kalian. Terus yang paling utama ketika kita mencintai Allah itu tidak akan menemukan yang namanya kecewa, ya enggak? Ya. Contoh, kamu mencintai manusia, ya kan? Sudah berkorban segalanya, ternyata ditinggalkan. Maka di situ kamu ada rasa kecewa. Jam terbang dimulai. Wajib kan? Nah, misalnya kamu nggak puasa, kenapa? Wedi apa? Takut nggak? Takut apa? Itu adalah khauf. Khauf di situ adalah rasa takut, ya. Bukan berarti sing wedi binatang, ya, wedi macan, wedi hantu, enggak. Tapi takut jika apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Contohnya sekarang puasa. Pasti kalian takut lah, kok jangan-jangan puasaku tidak diterima, ya kan? Maka ketika puasa kamu berusaha dan puasa kamu diterima, berarti menghindari segala yang dilarang, ya, termasuk pacaran, ya. Nah, terus apa lagi? Nah, kubikan ya emang sudah jelas, ya. Jadi seperti itu khauf. Terus raja itu apa? Iya, pengharapan. Berarti mengharap apa? Ya, ridho Allah. Terus yang terakhir tawakal tadi, contohnya sudah, ya kan? Tawakal itu apa berarti? Iya, berserah diri. Berserah diri itu bukan pasrah bongkoan, itu bukan hari ini ulangan tapi benginya kamu nggak belajar. Terus ngomongnya, wes pokoknya aku tawakal, yakin, dungotok ya, ora belajar. Nah, terus kamu di sini tidak bisa mengerjakan sama sekali. Terus kamu menyalahkan Allah, saya sudah berdoa ya, tapi kok ora iso garap. Nah itu namanya tawakal enggak? Enggak. Berarti tawakal itu harus ada apa? Usaha plus doa. Kalau doa saja maka bukan tawakal. Itu ya, itu garis besarnya. Setelah itu nanti saya buat jadi kelompok besar ya. Sekarang berhitung dulu dari Mardot. Kelompok 3, kelompok 4, lanjut. Jadi tadi diingat-ingat, yang dapat nomor 1 berarti bagiannya adalah Mahabbatullah. Ingat kan nomor 1?
Nomor 2 berarti khauf. Nomor 3 raja, dan yang nomor 4 tawakal. Jadi nanti setelah kalian kumpul ya, ini kan kelompok kecil. Nah, nanti setelah itu kita kumpul kelompok besar. Berarti kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Habis itu kalian kan saling sharing karena sesama materi. Nah, setelah itu kembali lagi ke kelompok kecil. Jadi setiap orang presentasi di kelompok kecilnya masing-masing. Paham ya? Ya, bisa dilanjutkan. Saya beri waktu 15 menit. Terima kasih. Nah, sebentar. Ya? Firmannya ditulis juga atau tidak? Enggak usah. Berarti materinya aja. Iya. Jadi apa yang kalian pahami dari materi tersebut? Ya, waktunya sudah selesai, 15 menit sudah berlalu. Silahkan sekarang kalian kumpul kelompok besar. Berarti yang kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Silahkan, berarti nanti ada 4 kelompok. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Maksudnya kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Berarti bisa mulai diskusi. Diskusi karena kalian materinya sama, jadi diskusi di kelompok besarnya itu. Silakan bisa dimulai. Materinya sama khauf. Jadi nanti silakan berdiskusi dulu dengan kelompok besar. Setelah itu kan nanti kalian kembali lagi ke kelompok kecil. Kalian harus bisa menyampaikan khauf itu ke 3 teman lainnya. Ya, bisa dimulai. Silakan. Yang pertama, khauf itu apa? Khauf artinya rasa takut kepada Allah, yaitu itu juga tanya Dan kita harus takut sama Allah, kita mengalahkan. Terus juga takut sama Allah itu ya, setelah ini kalian kan sudah kembali ke kelompok asalnya. Jadi kalian itu sebagai tim ahli. Berarti kan yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 iya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan sudah mendapatkan banyak materi ya dari kelompok besarnya tadi. Lah sekarang kalian menularkannya, menyampaikannya kepada kelompok kecilnya itu. Jadi bergantian. Nomor 1 dulu sampai nomor 4. Ya, bisa dimulai.
Dalam hakikat Allah ada yang namanya raja. Raja Ya, baiklah ya, kita sudah mempelajari ya, sudah tahu apa itu Mahabbatullah, khauf, raja dan juga tawakal. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, saya ingin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Silahkan bagi yang mau memberikan kesimpulan untuk keseluruhan, silahkan angkat tangan. Oh iya, Mbak Safa, silakan. Saya di sini akan memberikan kesimpulan mengenai apa saja yang sudah saya dan teman-teman saya pelajari di sini. Yang pertama ada Mahabbatullah, yang artinya itu mencintai Allah. Nah, kita itu harus menerapkan sikap cinta kita terhadap Allah, itu yang paling tinggi. Yang kedua itu ada khauf, artinya itu takut, rasa takut. Nah, rasa takut itu bukan berarti rasa takut terhadap makhluk Allah, tapi rasa takut karena takut melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nah, untuk itu yang ketiga ada raja, yaitu artinya berharap. Nah, seperti kita juga punya keinginan sesuatu atau ingin mencapai. Ya, selanjutnya satu lagi ya yang akan memberikan kesimpulan, silahkan angkat tangan. Ya, Mbak Naila. Pakai, Mbak. Baik, saya izin menyampaikan kesimpulan dari saya dan teman-teman saya diskusikan. Untuk materi hakikat, mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Untuk hakikat mencintai Allah yaitu cinta untuk Allah. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan untuk yang terakhir materi tawakal yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditandai dengan kita harus usaha dulu sebelum berpasrah diri. Terima kasih, itu saja yang saya bisa simpulkan. Ya, baik. Ya, jadi hari ini tadi sudah teman kita mewakili untuk memberikan kesimpulan, dan di yang terakhir ya, silahkan kalian itu menulis, saya beri link saja, linknya di HP, nanti diisi. Jadi apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya kirim dulu. Suwi kok? Lah kok ora internet? Ya, silahkan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Tidak usah
ngikut-ngikut temennya, tapi yang betul-betul kalian rasakan dan menyenangkan ya, paling besar berarti hampir sebagian, ya nggak sebagian, memang semuanya itu senang dan menyenangkan. Baiklah, Bu Ovi ingin 1 atau 2 yang mewakili ya untuk menyampaikan secara langsung yang kalian rasakan pembelajaran PAI hari ini ya, dengan tadi jigsaw ya. Silahkan angkat tangan. Ya, untuk Mbak Fasa, silakan. Silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang perasaan saya pembelajaran pada hari ini. Yang paling utama, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena tadi dari awal sudah ada kuis, dan pas diskusi itu cukup membuat saya paham karena kan mereka disatukan ke beberapa kelompok dan sudah berdiskusi lalu presentasi di kelompok kecilnya, jadi cukup menyenangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Mbak Fasa. Satu lagi ya, sudah dari perempuan mewakili, sekarang dari laki-laki angkat tangan yang mau menyampaikan ya, Mas Rafiq. Jadi perasaan saya sangat senang pada pembelajaran pada hari ini karena dilakukan secara berkelompok, jadi ilmu yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah belajar ya banyak hal. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kita masih pada bab ini ya, tapi kita melanjutkan ke yang lebih detail lagi ya. Baiklah, sebelum kita menutup, saya ada tugas ya, silahkan dilihat tugasnya. Ada orang yang telah gagal 13 kali sebelum mencapai kesuksesan. Itu berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Lalu ini ada sedikit ya kata-kata, selalu ada harga untuk setiap kesuksesan. Mana kok nggak muncul? Membuat kata-kata mutiara yang memang kalian buat sendiri, jadi hasil pemikiran sendiri, terus nanti pakai Canva, bisa pakai apa saja. Paham tugasnya? Paham ya? Iya, tentang materi hari ini. Jadi boleh tentang apa saja, tidak dibatasi. Paham tugasnya? Ya, baik ya. Jadi saya berharap kalian tetap melakukan kebaikan-kebaikan ya. Jangan pernah karena ingin tren ya atau mengikuti tren, tapi kalian lupa dengan jati dirinya, bahwa kalian itu adalah seorang muslim dan muslimah, seperti itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wid, selamat pagi Bu Ovi. Hari ini kita bertemu lagi Bu Ovi untuk berbincang-bincang tentang kegiatan observasi yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya Bu. Nah, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saya penasaran Bu. Kemarin Bu Ovi di pra-observasi itu sudah menyampaikan rencana A, B, C, dan itu yang menurut saya luar biasa Bu. Saya pengen tahu setelah diobservasi itu bagaimana perasaan Bu Ovi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ketika ada saya mengobservasi di situ Bu. Iya Pak, jadi alhamdulillah ya, kemarin saya merasa senang ya, meskipun posisinya sedang diobservasi tapi tetap merasa nyaman dan rileks. Nah, jadi sehingga apa yang menjadi tujuan saya dalam menyampaikan pembelajaran itu bisa tercapai, Pak. Jadi sama sekali tidak merasa terganggu atau apa, tapi justru saya merasa senang karena kan setelah itu Pak Andis juga memberi masukan sehingga bisa menambah bagi saya kebaikan ke depannya nanti bagaimana, begitu Pak. Nah,
menurut Bu Ovi ini dari apa yang sudah dilakukan Bu Ovi kemarin saat observasi kemarin Bu, Iya. apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan pembelajaran yang telah Bu Ovi lakukan Bu? Kemarin itu lebih ke media nggih Pak. Pertama kan saya menggunakan kuisis, itu saya gunakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan peserta didik saya. Lalu kemudian saya juga menggunakan PPT dan juga ada kata-kata mutiara itu Pak. Nah itu kan di situ saya ingin melihat memberikan motivasi juga biar anak-anak itu punya kreativitas. Kan di situ saya memberikan tugas membuat kata-kata mutiara ya, bisa menggunakan berbagai media seperti itu. Dan kemarin untuk metode sendiri kan saya menggunakan jigsaw. Jadi ya alhamdulillah saya merasa di situ saya mengembangkan media, lebih ke media Pak, seperti itu. Apa yang Bu Ovi lihat nih dari rencana pelaksanaan rencana yang sudah disiapkan? Menurut Bu Ovi bagaimana perkembangan anak-anak Bu Ovi? Apakah mereka lebih terlihat antusias atau bagaimana Bu? Iya, jadi kemarin kan saya menyampaikan sebelumnya ya Pak, ya, anak-anak itu hanya 50% lah yang betul-betul terlihat semangat, apalagi kan PAI dipandang sebagai pelajaran yang membosankan karena doktrin gitu loh Pak. Tapi kemarin dengan saya menggunakan media yang macam-macam itu ya, sama menggunakan metode jigsaw itu alhamdulillah 90 sampai 95% ya Pak, itu hampir semua anak itu mau melakukan kegiatan, jadi aktif ya. Dan kemarin tidak ada yang mengantuk ya Pak ya, alhamdulillah sama sekali tidak ada yang mengantuk seperti itu Pak. Ya. Baik Bu Ovi, Ya. ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ovi dengan catatan dari saya tentang kegiatan observasi pembelajaran yang Bu Ovi lakukan. Yang pertama, dengan adanya kuisis yang Bu Ovi terapkan, itu dapat istilahnya mengetahui kebutuhan belajar murid Bu, karena dari hasil itu kan Bu Ovi jadi tahu, oh ini yang masih kurang, oh ini yang sudah ada bekal seperti itu. Kemudian Bu Ovi juga menggunakan media PowerPoint dan di dalamnya itu menarik ada quotes atau istilahnya pesan-pesan yang kata-kata bijak, sehingga ketika anak membaca itu menurut saya jadi lebih bersemangat Bu. Dan terakhir, dengan metode jigsaw yang Bu Ovi gunakan itu, saya melihat di kelas ya anak-anak benar-benar kelihatan aktif dan tidak takut lagi untuk berbicara karena mereka presentasi ke temannya Bu. Nah, dari skala tadi 50 sampai 100 tadi Bu Ovi menyebutkan berapa persen Bu kondisi anak yang sekarang Bu? 94 lah Pak, tengah-tengah. 94% Bu. Baik, bagaimana yang kondisi anak sekarang 94% ini biar bisa menjadi 100% Bu? Apa yang bisa Bu Ovi lakukan ke depan Bu? Ya, jadi tetap saya akan melakukan pengembangan media lagi, mungkin yang lebih menarik. Nah, apalagi sekarang kan ada Canva gitu dan berbagai macamnya. Video kan kemarin belum Pak, saya belum membuat video sama sekali. Rencana saya pengen juga menampilkan video dan juga untuk metode sendiri lebih saya variasikan Pak. Jadi tidak hanya sekedar jigsaw, tapi betul-betul yang bervariasi, sehingga saya itu pengennya semua siswa, semua ya Pak, tidak tertinggal satupun, aktif semua. Nah, jadi berani bicara, berani menyampaikan pendapat, ya saya pengennya semuanya. Jadi jangan sampai ada satupun yang tertinggal begitu Pak. Itu harapan saya. Berarti menggunakan berbagai macam metode atau pendekatan, artinya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, disesuaikan dengan kegiatan kebutuhan belajar murid ya Bu. Yang murid yang memang agak mungkin di bawah, mungkin caranya yang berbeda daripada yang sudah bisa gitu ya Bu. Nah, itu kira-kira bisa Bu Ovi lakukan kapan itu Bu? Rencananya minggu depan ini Pak, jadi langsung diterapkan insya Allah. Minggu depan, oke. Baik, Bu Ovi,
terima kasih Bu Ovi ya sudah berbagi tentang praktik baik yang sudah Bu Ovi lakukan Iya, dalam sama-sama. kegiatan pembelajaran. Semoga dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, kegiatan pembelajaran di sekolah kita khususnya di Mapel PAI ataupun Mapel Saya Bahasa Indonesia dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas Bu ya. Iya, Terima kasih Bu Wid sudah membersamai kami untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini, dan terima kasih Bu Ovi sekali lagi. Iya, sama-sama. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.